Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah bagian kedua setelah di video sebelumnya saya sudah membahas tentang persiapan file atau folder di Google Drive ya untuk persiapan pembelajaran di semester baru. Nah, untuk bagian kedua kita akan menyeting atau mengatur soal-soal ulangan maupun latihan soal di Google Form maupun responnya adalah di spreadsheet ya. Nah, tujuan dari settingan ini ya, penyetingan ini adalah administrasi soal yang rapi. Jadi nanti kita akan membuat soal dan nanti tertata rapi di folder khusus. Terus hasil respon yang mudah direkap. Jadi kita usahakan supaya ketika nanti ada ulangan harian atau latihan soal, itu rekapannya langsung muncul tanpa harus kita memilah satu persatu ya. Dan beda kelas nanti juga milah satu-satu itu nggak perlu, karena kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Terus rekap lengkap semua nilai ulangan. Jadi nanti siswa bisa melihat nilai ulangannya berapa atau nilai latihan soalnya berapa pun bisa lihat. Karena kita sudah menyiapkan rekapan di langkah sebelumnya. Terus kemudian adalah kevalidan hasil atau meminimalisir kecurangan. Jadi nanti kita setting supaya hasilnya itu valid. Yang mengerjakan itu adalah siswa itu sendiri, bukan orang lain ya. Maka sekarang kita masuk ke langkahnya. Sekarang di langkah pertama kita setting di bagian Google Form dulu ya. Ini di langkah pertama adalah kita setting di bagian Google Form. Pertama, silakan teman-teman buat sebuah form di folder khusus soal. Nah, kemarin di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang cara membuat folder. Di dalam folder kelas ada juga folder soal, ada folder materi kayak gitu ya. Contohnya seperti ini yang saya kerjakan di daring sebelumnya atau semester ganjil kemarin. Di sini saya ngajar kelas 10 dan kelas 11 ya. Di dalam kelas 11 ada folder materi, ada folder soal. Ya, jadi untuk membuat soal ya berarti nanti masuknya ke folder soal kayak gini. Nah, seperti ini ya. Kita masuk ke folder soal, silakan buat sebuah form. Nah, untuk membuat formulir gampang ya, tinggal diklik kanan di bagian kosong, kemudian Google Form, atau bisa juga diklik bagian tombol baru yang ini, terus kemudian pilih yang Google Formulir, seperti itu. Nah, kemudian di setting. Nah, di settingan ini nanti ada beberapa ketentuan ya. Nah, saya coba buka yang sudah jadi saja ya. Yang sudah jadi seperti ini, contohnya saya buka yang ulangan harian pertama. Seperti ini adalah soal ulangan harian saya. Terus settingannya adalah seperti ini. Buat dua bagian atau dua halaman yang berisi biodata dan soal. Jadi ketika nanti teman-teman membuat soal menggunakan Google Form, pastikan sudah membuat dua bagian atau dua halaman. Ini kan di sini dilihat ada bagian 1 dari 2. Ada bagian 2 dari 2. Jadi ada dua bagian, minimal dua bagian ini. Bagian yang pertama adalah biodata. Biodata itu bisa isinya ada nama, ada kelas, ada email, ya, ada NIS, ada password juga kalau memang perlu password ya, bisa juga seperti ini. Terus yang berikutnya, halaman berikutnya adalah soal-soal. Nah, di halaman berikutnya baru masuk ke soal-soal. Ya, jadi ada dua. Tujuannya adalah supaya ketika nanti soal ini kita acak, urutannya diacak, maka otomatis pengacakannya untuk bagian biodata ya biodata saja. Jadi ngacaknya ke biodata saja. Jangan sampai nanti setelah nama langsung ke soal, setelah soal baru masuk ke NIS. Itu kan nggak mungkin. Itu malah acak-acakan jadinya. Tetapi ngacaknya sesuai dengan halaman. Halaman soalnya berarti acaknya ya bagian soal saja, ngacaknya soal saja. Terus kalau misalkan biodata diacak nggak masalah kan? Cuma mungkin urutannya mungkin bukan ngetik nama dulu tapi NIS dulu, nggak masalah karena itu adalah sama-sama biodata, nggak apa-apa ya. Itu tujuan dari dibuat dua bagian atau dua halaman. Terus berikutnya untuk bagian biodata wajib ada nama, kelas, dan NIS. Nah, tujuannya adalah supaya ketika nanti direkap itu jelas namanya siapa, kelasnya kelas berapa, NIS-nya berapa ya. Ada NIS, wajib NIS ini. Jadi membedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain, wajib ada NIS-nya. Kenapa? Karena kalau cuma nama saja, bisa saja nanti antara kelas A dan kelas B namanya sama, ya kan? Ini nggak boleh. Harus ada NIS-nya, ya. Harus ada NIS-nya supaya membedakan antara siswa A dan siswa B. Nah, untuk isian nama. Silakan dibuat teks jawaban singkat, ya. Teks jawaban singkat divalidasi saja menggunakan kapital supaya nanti siswa mengetiknya atau nulisnya itu huruf besar semua sehingga nanti responnya akan rapi. Nah, untuk menyeting supaya jadi kapital semua, di sini kita lihat. Ini ya, nama lengkap. Ini tipenya adalah jawaban singkat.
kita pilih validasi jawaban, bagian ekspresi reguler, kecocokan. Nah, pilihnya yang ini. Silakan ditulis tulisannya seperti ini. Tanda kurung, kurung siku, A sampai Z, terus garis miring S, garis miring koma, garis miring petik ya, petik 1 ya. Terus kurung tutup, kurung kurawal 3, koma, kurung kurawal tutup. Nah, ini maksudnya adalah mengetikkan dari A sampai Z, jadi A sampai Z-nya huruf besar semua. Jadi nanti ngetiknya harus huruf besar. Terus bisa S itu maksudnya spasi ya, bisa spasi. Terus bisa koma. Koma itu nanti namanya mungkin bisa koma ya. Kalau gelar kan ada komanya ya. Terus bisa juga petik. Nah, petik itu mungkin nanti karena namanya pakai huruf ain ya, berarti pakai petik bisa. Terus angka 3 ini berarti minimal 3 karakter. Kalau mau minimal 5 karakter ya diganti saja di sini 5. Tapi kan bisa saja mungkin nanti ada siswa yang mungkin namanya cuma 3 karakter, mungkin tri saja, itu kan 3 ya. Terus maksimalnya nggak ada, ini karena bebas ya, mungkin nama siswa kan bisa panjang. Ini berarti untuk maksimalnya tidak dibatasi. Minimal 3, maksimalnya tidak dibatasi. Sehingga nanti pengetikan nama siswanya lebih rapi. Terus untuk bagian kelas, tulis semua kelas dan tipenya adalah pilihan ganda. Nah, kita membuat soal ini itu bukan cuma untuk satu kelas, tapi untuk semua kelas, sehingga nanti tidak perlu kita buat lagi, mungkin ngajar sampai 10 kelas ya. Buatnya 10 form nggak usah ya, karena satu form ya, satu materi itu kan bisa dipakai untuk kelas-kelas yang lain. Makanya di bagian pertanyaan untuk kelas kita buat ini apa ya, semua kelas ditulis. Bisa pakai drop down, bisa pakai pilihan ganda ya. Kalau drop down berarti nanti tampilannya lebih sedikit, tapi kalau pilihan ganda lebih banyak tampilnya karena tampil semua. Kalau drop down kan tinggal pilih ya. Terus untuk NIS. Nah, untuk NIS ini harus divalidasi ya. Jangan sampai nanti siswa itu ngetiknya salah, bukan NIS sesuai dengan format. Misalkan NIS-nya adalah 1001, maka nulisnya ya harus seperti itu, 1001, 1002, nggak boleh asal ya. Nah, untuk validasinya seperti ini. Untuk bagian penulisan NIS, di sini ekspresi reguler sama dengan tadi, kecocokan. Terus untuk penulisan NIS-nya kayak gini, NIS 1, terus tanda seperti ini, tanda garis lurus ke atas. Ini bukan angka 1 atau huruf L ya, tapi garis lurus. Itu tombolnya di sebelah kirinya backspace. Ya, sebelah kirinya backspace. Silakan nanti dicek saja. Tanpa spasi ya. Terus kemudian NIS 2, terus kemudian tanda lurus lagi, NIS 3, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini NIS yang siswa pertama, ini NIS siswa kedua, ini NIS siswa ketiga, dan seterusnya sampai siswa yang terakhir. Kalau ada 23 kelas ya berarti 23 kalikan, misalkan satu kelasnya 40 ya berarti 23 kali 40 tadi. Berarti di sini tulisannya panjang banget ini. Ini saya tulisnya panjang ya. Ini bukan cuma beberapa NIS saja. Karena kalau kita lihat atau kita kopikan, saya pastekan di sini, ini isinya banyak banget lah ini. Nah, ini kan banyak banget. Ini isinya banyak banget ini. Nah, seperti itu. Jadi isinya banyak banget, panjang dan banyak. Karena jumlah siswa saya satu kelasnya rata-rata 40 siswa. Kali 23 kelas ya berarti tinggal kalikan saja ya. Nah, itu adalah NIS-nya. Terus kemudian buat pembobotan nilai. Nah, pembobotan nilai maksudnya ketika nanti kita buat soal, mungkin kan ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit ya. Kita buat pembobotan supaya nanti kalau yang benar untuk soal sulit itu nilainya lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, cara membuat pembobotan, silakan di bagian soalnya. Kalau sudah membuat soal ya, silakan diklik. Terus kemudian kunci jawaban, diklik yang ini kunci jawaban. Kalau belum muncul kunci jawabannya, silakan masuk ke setelan. Terus tulisan ini, jadikan ini sebagai kuis, digeser ke kanan ya. Kalau belum geser ke kanan, itu belum ada opsi untuk jawabannya, kunci jawaban. Nah, kalau kunci jawabannya sudah diklik, nanti muncul ini, poin. Nah, ini poin itu maksudnya adalah bobot. Jadi, totalnya misalkan satu ulangan atau satu latihan soal, totalnya adalah 100. Berarti satu soal ini, ya silakan mau 10 boleh, kalau 10 berarti rata ya. Atau bisa juga ini mungkin 8, karena mungkin lebih mudah. Nanti soal yang lain, kita buat kunci jawabannya bukan 10, tapi mungkin 11 atau 12. Yang penting nanti totalnya di sini, poin total, itu diusahakan adalah batas maksimal nilai ulangan harian atau nilai latihan soalnya. Ada 100 mungkin atau mungkin 10 ya, nggak masalah. Yang penting nanti totalnya adalah jumlah maksimalnya.
Nah, untuk pembuatannya bisa beda-beda ini. Nomor 1 mungkin misalkan 10. Nomor 2 misalkan 5 karena lebih mudah, bisa saja. Nomor 3 mungkin 13 atau 15 karena sulit, bisa saja, nggak masalah ya. Itu silakan disesuaikan dengan soal-soal semuanya ya, teman-teman silakan bisa kreasi sendiri. Terus silakan setting pembatasan jawaban. Selanjutnya di bagian setelan, kita masuk ke setelan. Tadi ini jadikan sebagai kuis pasti ya, ini sudah jelas. Terus nilai yang lain di sini nggak masalah, nggak apa-apa, biarin aja. Paling ini nilai poin, jadi nanti siswa bisa melihat di nomor berapa itu poinnya berapa, itu bisa dilihat, nggak apa-apa, ini nggak masalah. Nah, terus jawaban paling ini, nah ini pembatasan ke satu jawaban, batasi ke satu jawaban, sehingga nanti ini di checklist ya, di checklist atau digeser ke kanan. Ini tujuannya adalah ketika nanti siswa sudah mengerjakan, itu nggak bisa mengerjakan ulang karena hanya bisa sekali saja. Nah, kalau sekali berarti nanti nggak bisa mengerjakan lagi, tapi kecuali kalau siswa itu punya email lain atau akun lain. Nah, kalau punya email 2, email 3 ya otomatis bisa mengerjakan sebanyak yang dia punya. Nah, lebih baik lagi pakai akun yang Google Suite. Nah, kalau akun Google Suite kan di sini ada fitur batasi untuk pengguna. Nah, di sini adalah penggunanya di SMK Ma'arif NU1 Aji Barang, dan semua siswa itu pasti punya akun atau email dari SMK Ma'arif atau sekolah. Nah, dan emailnya itu pun pasti punya satu saja, nggak mungkin dua. Jadi satu siswa pasti punya satu. Nah, kalau menggunakan akun Google Suite, ini bisa kita aktifkan sehingga nanti siswa hanya bisa mengerjakan dengan menggunakan akun sekolah dan hanya sekali saja. Jadi nggak mungkin nanti bisa double-double ya, antara satu siswa itu bisa mengerjakan 2 kali 3 kali, nggak mungkin. Tapi kalau ini digeser ke sini, ini kemungkinan masih bisa karena mungkin siswa itu punya beberapa email. Saya sendiri juga punya beberapa email, itu bisa ya. Satu email lagi, ganti email lagi, bisa mengerjakan lagi, ganti email lagi, bisa mengerjakan lagi. Tapi kalau yang ini diaktifkan, ini jelas nggak bisa, cuma satu kali saja dan wajib menggunakan akun SMK. Nah, akun SMK yang ini contohnya ya, ini sekolah saya ada SMK Ma'arif NU1 Aji Barang .sch.id, atau menggunakan akun yang SMK Belajar ya nggak apa-apa, nggak masalah, sama saja ya. Ini nanti bisa mengaktifkan. Terus untuk ulangan berikutnya tinggal copy form saja. Ketika nanti settingan ini sudah jadi ya, ini kayaknya settingannya sudah berhasil semua, sudah nggak masalah. Untuk ulangan-ulangan berikutnya itu tinggal copy saja. Kita nggak perlu buat dari awal, klik kanan Google Formulir terus buat form kosong, atau mungkin di sini baru Google Formulir, nggak perlu. Kita kopikan saja dengan cara klik kanan terus buat salinan. Nah, kenapa pakai cara ini? Supaya lebih cepat, karena kan tadi kita harus nyeting seperti ini, ada setting form, terus buat 2 bagian, biodata, nama, dan setting ini kan sama saja antara ulangan 1 dan ulangan 2. Nah, karena sama ya berarti tinggal dikopikan saja dengan cara klik kanan, dibuat salinan. Nah, sehingga nanti tidak perlu dari awal lagi ya. Nah, saya sendiri ini sudah ada beberapa ulangan dan isinya ya sama. Pertama adalah biodata, terus bagian kedua adalah soal-soal ya. Yang bedanya cuma di bagian soal saja. Ini kita lihat ya. Ini ulangan harian pertama. Ini kan pertama adalah kelas. Ini juga sama kelas ini. Ini kelas. Terus NIS, nama, password. NIS, nama, password. Kan sama saja ya. Jadi untuk tampilannya atau untuk pertampilannya sama. Cuma bagian soalnya saja yang menyesuaikan di ini latihan soalnya, atau soal-soal yang ada ini menyesuaikan dengan materinya. Seperti itu ya. Jadi tinggal di copy paste saja untuk formnya. Terus langkah berikutnya adalah kita masuk ke spreadsheet. Nah, spreadsheet ini untuk merekap nilainya, merekap responnya. Nah, caranya silakan buat spreadsheet dari form pertama yang sudah dibuat. Nah, dari form tadi yang pertama misalkan saya buat ini ya, yang latihan soal pertama. Terus kemudian kita masuk ke bagian jawaban. Nah, nanti silakan di sini ada tombol buat spreadsheet. Ini saya sorot tulisannya lihat jawaban di spreadsheet karena sudah saya buat sebelumnya ya. Nah, kalau belum buat, nanti di sini tombolnya munculnya adalah tulisannya buat spreadsheet. Silakan diklik. Kemudian nanti silakan dinamai nama spreadsheetnya, misalkan rekap
nilai matematika kelas 11 tahun 2021 misalkan. Kayak gini bisa saja ya. Dibuat namanya ya, disesuaikan, buat baru. Terus kemudian oke, nanti muncul respon seperti ini contohnya ya. Contoh responnya seperti ini. Otomatis nanti muncul timestamp, terus ada email address, ada skor, ada kelas dan seterusnya. Ini nanti sampai akhir. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti masih kosong ya, belum ada isinya. Terus kemudian setelah spreadsheet sudah dibuat, ini dikasih nama ya spreadsheetnya. Di sini di bagian bawah silakan di rename, ganti nama ya. Silakan dinamai dengan materi yang diujikan di form ini ya. Misalkan ini adalah aritmatika, saya tulis arit, terus ini 7 adalah barisan, ini UH2, UH1, diganti ya biar jelas ini adalah ulangan bab apa. Terus di bagian kolom terakhir itu silakan dibuat kolom nilai. Nah, kita lihat cek di kolom terakhir. Kita geser ke kanan. Terakhir sendiri ya. Nah, ini. Kita buat setelah pertanyaan terakhir atau soal terakhir, silakan buat satu buah kolom yaitu untuk memunculkan nilai. Ya, walaupun di sini di depan sudah ada nilai. Nah, ini sudah ada nilai. Kita munculkan lagi di bagian belakang sini. Nah, untuk formulanya adalah ini. Sama dengan array formula if row A1 nilai C ya. Kolom A adalah berisi timestamp dan kolom C berisi nilai yang diperoleh. Nah, silakan nanti dicek saja di sini. Kolom A adalah timestamp, terus kolom C-nya adalah skor. Nah, sudah. Nanti ini rumusnya. Karena array berarti cukup ngetik di bagian pertama saja. Nah, kayak gini contohnya. Ketika saya hapus, nah ini kan kosong nilainya. Nah, ini nilainya nggak ada, ini hilang. Ini juga rumusnya masih kosong. Nah, ketika saya paste rumusnya seperti ini, maka otomatis nilainya akan muncul. Nah, ini otomatis bawahnya. Karena ini pakai rumus formula ya, dan array formula ya. Ketika nanti ada respon yang baru, maka otomatis menyesuaikan di sini. Akan muncul dengan sendirinya, nggak perlu buat rumus lagi. Ya, seperti itu. Kemudian buat sheet database siswa. Nah, tujuannya adalah supaya merekap semua nilai ulangan ya. Jadi nanti saya punya ini. Jadi satu file spreadsheet itu berisi beberapa respon dari beberapa ulangan harian ya. Jadi satu spreadsheet itu bisa beberapa form. Jadi ini saya punya ada beberapa form ini, ada UH1, UH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 form. Saya masukkan ke dalam satu spreadsheet. Nah, jadi di dalam spreadsheetnya nanti ada beberapa sheet ya di sini banyak. Nah, termasuk adalah tadi rekapan. Nah, rekapannya adalah seperti ini. Ada database siswa, ini nomor kelas nama NIS. Terus ada kolom latihan 1, latihan 2, latihan 3, UH1, latihan 4. Nah, ini. Dan di sini otomatis muncul nilai-nilainya. Jadi nggak perlu kita ngecek apakah si A itu sudah mengerjakan latihan 1, ngecek di respon di sini, nggak perlu kan, banyak banget bingung ini kelasnya apa, terus nilainya berapa, namanya siapa. Ini kan sangat sulit. Nah, kita buat rekapannya saja seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini, if error dan seterusnya ya, seperti ini. Kolom D adalah berisi NIS, kolom Q-nya adalah berisi kolom nilai tadi yang terakhir ya. Untuk contoh spreadsheet yang ini nanti saya cantumkan linknya ya. Ini linknya sudah saya siapkan. Nanti coba teman-teman bisa cek sendiri rumus-rumus yang ada di sini. Silakan bisa dicontoh ya. Oke, seperti itu saja untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Oke, nanti akan saya jawab untuk yang ditanyakan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.